Sebelum ia dikenal sebagai Bloody Mary, sebelum namanya melegenda, sebelum namanya menjadi mantra yang membuat kaca-kaca berkabut dan lampu-lampu kamar mandi bergetar ketakutan, dan sebelum kemunculan sosok-sosok, ia hanyalah seorang gadis muda bernama Mary Aldrich, lahir pada tahun 1692 di sebuah desa kecil di pinggiran hutan Blackwood. Desa itu tenang, namun masyarakatnya terobsesi pada dua hal: agama dan ketakutan terhadap sihir. Mary tumbuh sebagai gadis berkulit putih kepucatan, berambut panjang kuning pirang, dan bermata biru yang sangat tajam, hingga kadang membuat warga lain merasa tidak nyaman jika menatap matanya. Ia tidak pernah memahami mengapa mereka menjauhinya. Ia hanya berbeda, lebih pendiam, lebih suka membaca, dan lebih sering berada di hutan untuk mencari tanaman obat. Ibunya bernama Evelyn Aldrich, adalah tabib yang sangat dihormati. Namun setelah Evelyn meninggal karena demam tinggi, Mary mengambil alih pekerjaan sang ibu di usia 17 tahun. Dan sejak itu, desas-desus mulai muncul. Matanya terlalu tajam. Ia selalu berkeliaran di hutan gelap. Ia tahu banyak hal aneh. Ia pasti pewaris dosa ibunya, ilmu penyihir. Mary pun tidak pernah membalas fitnah-fitnah itu. Ia hanya ingin menyembuhkan orang, sama seperti ibunya. Namun, ketakutan masyarakat adalah api yang mudah menyala. Suatu malam, badai besar menghantam desa. Kilat menyambar pepohonan, angin menghentak genting rumah-rumah, dan di tengah malam yang bergemuruh itu, sebuah tragedi terjadi. Anak kepala desa tiba-tiba jatuh sakit parah. Tubuhnya panas seperti habis dibakar, matanya berputar, dan ia menjerit-jerit tanpa henti. Para tabib desa tidak bisa melakukan apa-apa dan bahkan tidak dapat menyembuhkan. Dalam keputusasaan, kepala desa memanggil Mary. Dengan tangan bergetar, Mary mencoba menenangkan anak itu menggunakan resep ibunya. Namun tepat saat ia menempelkan kain obat di dahi anak itu, tubuh anak itu kejang hebat dan sunyi. Ia meninggal. Dan dalam keheningan mencekam itu, hanya ada Mary yang berdiri di samping jenazah anak itu. Sudah cukup bagi mereka. "Penyihir!" teriak seseorang. "Dialah penyebabnya! Dialah yang membunuhnya!" Mary mencoba menjelaskan, namun amarah warga menutup telinga mereka. Tuduhan itu mengalir deras, lebih deras dari badai malam itu. Dalam waktu kurang dari 1 jam, suara teriakan massa menggema di seluruh desa. "Bakar penyihir itu!" Mary dibawa ke gereja tua untuk diinterogasi. Dinding gereja dingin dan lembab. Lilin-lilin berkedip seolah takut pada apa yang terjadi di dalamnya. Mary diikat di kursi, sementara 4 pendeta memandangnya seperti melihat iblis. Pertanyaan-pertanyaan menuduh datang bertubi-tubi. "Kau membuat perjanjian dengan setan? Kau mencuri nyawa anak itu untuk pemujaanmu? Kau menggunakan cermin sebagai portal? Kau ingin mencelakai kami semua?" Mary berusaha menjelaskan bahwa ia hanya mengikuti ramuan ibunya, tapi tidak ada satupun yang mendengarkannya. Salah satu pendeta membawa sebuah cermin besar berbingkai kayu gelap ke tengah ruangan. Cermin itu dulunya dipakai ibunya untuk mengajarkan Mary mengamati tanda-tanda penyakit. Tapi para pendeta percaya benda itu adalah alat sihir. "Lihatlah dirimu. Lihat dan akui dosamu." Mary menatap cermin itu. Namun, yang ia lihat bukan dirinya yang biasa. Bagian tepinya bergoyang, seperti ada bayangan hitam yang mengintip dari balik kaca. Bayangan yang tidak seharusnya ada. Mary terkejut. Di baliknya ada seseorang. Pendeta itu semakin yakin. "Itu adalah setan yang kau panggil, Mary?" Mary menggeleng. "Tidak, aku tidak memanggilnya." Pendeta memukulnya. Darah merembes dari bibirnya. "Akui dosamu." Mary menunduk. Tidak ada seorang pun yang percaya perkataannya. Tidak ada seorang pun yang peduli bagaimana ia telah menyembuhkan banyak orang sebelumnya. Mereka hanya menginginkan kambing hitam untuk melampiaskan kemarahan dan ketakutan. Malam itu, Mary dijatuhi hukuman. Dibakar hidup-hidup di ujung desa, di depan seluruh warga. Hari eksekusi datang. Langit memerah. Warga berkerumun menatap Mary yang diikat di tiang kayu. Rambut hitamnya kusut, wajahnya penuh luka, namun matanya tetap tajam. Terlalu tajam untuk seorang yang hampir mati. Pendeta itu mendekat. "Kau punya kesempatan terakhir. Akui dosamu." Mary mendongak. Namun bibirnya tersenyum. Bukan karena ia kalah, tapi karena ia melihat sesuatu di belakang kerumunan.
cermin ibunya dibawa oleh dua penjaga gereja. Mereka hendak memecahkannya sebagai simbol pemurnian. Dalam cahaya bulan samar dan panas api yang menyiksa yang mengelilingi tubuhnya, Mary melihat bayangan dalam cermin itu lagi. Bayangan hitam, tinggi, dengan mata merah licin seperti bara api. Dan ia tersenyum padanya. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Mary merasa ketakutan berubah menjadi sesuatu yang lain, gelap, dan menawarkan kekuatan. Saat api mulai membakar kayu di bawah kakinya, Mary menjerit. Jeritan yang begitu panjang dan tajam hingga burung-burung di hutan Blackwood berterbangan. Dan tepat ketika api menyentuh ujung gaunnya, Mary berteriak ke arah cermin. "Aku tidak akan mati! Dengarkan aku! Siapapun yang memanggil namaku di hadapan cermin akan melihatku kembali!" Api membuncah. Mary Aldrich mati terbakar. Dan cermin itu retak. Dan dari celah retaknya seperti ada mata yang terbuka. Beberapa hari kemudian cermin itu dipindahkan ke ruang bawah gereja setelah tragedi itu. Namun kejadian aneh mulai terjadi. Pendeta yang membawa cermin meninggal dengan wajah tercakar. Suara wanita terdengar di ruang bawah tanah. Cermin itu memantulkan bayangan orang yang tidak ada. Dan setiap lilin yang menyala di dekatnya mati. Hingga akhirnya para pendeta mengurung cermin itu. Kuncinya dikubur. Namanya dihapus dari catatan desa. Dan Mary, Bloody Mary, dibiarkan menjadi legenda yang dilupakan. Namun mereka salah besar, karena kematian bukan akhir bagi Mary. Ia menemukan rumah baru di balik cermin. Setelah kematian Mary Aldrich, desa Blackwood perlahan-lahan kembali tenang. Atau setidaknya, itulah yang mereka yakini. Para pendeta mengurung cermin retak itu di ruang bawah tanah gereja. Sebuah ruangan gelap dengan dinding batu lembab dan bau tanah berlumpur yang menusuk hidung. Namun ketenangan itu tidak bertahan lama. Pendeta Daniel adalah orang pertama yang melaporkan keanehan. Suatu malam ketika ia memeriksa ruang bawah tanah untuk memastikan cermin itu tetap aman, ia melihat sesuatu yang tidak seharusnya ada. Di balik retakan kaca itu, ada mata. Mata seorang wanita berwarna biru pucat, memandang lurus ke arahnya tanpa berkedip. Mata Mary. Pendeta Daniel terpaku, tidak mampu bergerak. Ia melihat bibir pucat itu bergerak perlahan. Bukan seperti orang berbicara, melainkan seperti memanggil namanya tanpa suara. Daniel. Ia mendengarnya meski tidak ada suara sama sekali. Lampu minyak di ruangan itu padam seketika. Keesokan paginya, jasad pendeta Daniel ditemukan membeku dalam posisi bersimpuh di depan cermin. Dengan garis-garis luka di seluruh wajahnya seolah dicakar kaca. Mulutnya terbuka seperti sedang menjerit. Pendeta-pendeta lainnya menolak membuka ruang bawah tanah lagi. Cermin itu dianggap terkutuk. Namun mereka tidak sanggup menghancurkannya. Setiap kali mencoba, alat yang digunakan selalu patah atau meleleh. Cermin itu seakan mempertahankan dirinya sendiri. Beberapa dekade kemudian, desa Blackwood ditinggalkan. Gereja tua dibiarkan kosong dan membusuk. Namun kisah tentang Mary dan cermin terkutuk itu menyebar ke desa-desa lain. 1 abad kemudian, gereja itu menjadi tempat anak-anak muda uji nyali. Salah satunya adalah sekelompok remaja dari desa sebelah. Thomas, Henry, dan Louisa. Mereka mendengar rumor. Jika kau memandangi cermin tua itu dalam gelap dan menyebut nama Mary 3 kali, dia akan datang. Awalnya mereka menganggapnya lelucon belaka. Malam itu mereka membawa lilin dan menantang satu sama lain masuk ke gereja. Pintu gereja tua itu berkarat, seolah merintih ketika didorong. Udara dingin menusuk kulit sampai ke tulang. Lantai kayu lapuk bergemeletak di bawah langkah. Mereka menemukan pintu menuju ruang bawah tanah yang terkunci. Namun Henry berhasil mencongkel gemboknya dengan linggis. Tangga menuju bawah gelap seperti mulut sumur. Di ujungnya, cermin itu menunggu. Retaknya masih sama. Namun bagian tengar kacanya tampak menghitam. Seperti ada kabut di baliknya. Mereka menyalakan lilin. Louisa, yang paling berani, berdiri di depan cermin. "Sudahlah, kita lakukan lalu pulang," katanya. Ia menatap pantulan dirinya. Lalu perlahan-lahan, ia mengucapkan, "Mary, Bloody Mary." Cermin bergetar halus. Thomas mundur sepapak. "Mary." Api lilin bergerak ke kiri seolah ada angin yang bertiup entah dari mana. Saat ia mengucap, "Mary," seketika lilin padam serentak. Di dalam kegelapan itu, terdengar napas panjang seseorang. Bukan napas mereka,
melainkan napas seseorang yang berdiri tepat di depan Luisa. Ketika lilin kembali menyala dengan sendirinya, Luisa menjerit dan jatuh tersungkur. Pantulan di cermin telah berubah. Rambut hitam kusut menutupi wajah, mata biru pucat memandang buas, cairan merah mengalir dari retakan kaca. Dan di belakang sosok itu, tampak wajah Luisa sendiri, memantul dalam 1000 kepingan kaca yang retak. Mary menatap 3 remaja itu. "Kalian memanggilku?" Jeritan menggema di dalam ruangan itu. Keesokan paginya, 3 remaja itu ditemukan pingsan di depan gereja. Luisa tidak pernah mau berbicara lagi. Seolah suaranya hilang. Henry ketakutan setiap melihat cermin. Dan Thomas, rambutnya memutih seluruhnya dalam semalam. Cukup bagi beberapa orang untuk percaya bahwa legenda itu nyata. Waktu berlalu. Desa Blackwood benar-benar hilang dari peta. Namun gereja tua itu bertahan selama puluhan tahun sebelum akhirnya hancur oleh badai besar. Yang menjadi aneh, hanya satu benda yang tidak hancur. Cermin Mary. Penduduk kota terdekat menemukannya dan memindahkannya ke museum sejarah lokal, tanpa mengetahui masa lalunya. Mereka hanya menganggapnya sebagai artefak tua yang menarik. Namun, kejadian aneh mulai terjadi di museum. Pengunjung tidak melihat pantulan bayangannya di dalam cermin. Suara wanita menangis terdengar sebelum lampu padam. Dan cermin sering ditutupi kabut dari dalam. Dan ada beberapa anak sekolah melihat wanita berdarah di dalam cermin. Seorang penjaga museum mencoba membuktikan itu hanya rumor. Ia berdiri di depan cermin, mematikan lampu, lalu, "Mary, Mary, Bloody Mary, Mary." Keesokan paginya, museum kacau. Penjaga itu ditemukan tidak sadarkan diri di lantai dengan telapak tangan penuh pecahan kaca kecil. Seolah ia tengah mencoba masuk ke dalam cermin. Sejak itu, cermin itu dikarantina dan disimpan di gudang bawah museum. Namun, legenda itu terlanjur menyebar. Anak-anak di berbagai kota mulai mencoba ritual itu sebagai permainan uji nyali. Beberapa tertawa karena tidak terjadi apa-apa. Namun beberapa mengatakan, saat ia melakukan ritual pemanggilan itu, lampu kamar mandi mendadak berkedip. Wajah yang berbeda muncul di cermin. Ada tangan berdarah menyentuh kaca dari dalam. Dan ada bisikan yang mengatakan, "Aku melihatmu. Dan aku adalah Bloody Mary. Bloody Mary." Nama itu pun berubah dari Mary Aldrich menjadi Bloody Mary. Setiap generasi menambahkan versi berbeda, namun inti ritual tetap sama. Panggil namanya 3 kali di depan cermin. Dalam ruang gelap sepi dan sunyi, dan tempat-tempat yang dianggap angker, ia akan datang. Sampai hari ini, tidak ada yang tahu cara menghentikan Bloody Mary. Karena ia tidak lagi terikat pada satu cermin. Ia telah berubah menjadi bayangan. Sebuah kesadaran yang hidup dalam setiap permukaan refleksi. Setiap kaca, jendela, layar gelap, bahkan genangan air semuanya bisa menjadi pintu bagi Mary. Dan Mary bukan hanya roh penasaran. Ia adalah amarah seorang gadis yang dihukum karena kesalahpahaman. Ia adalah luka seorang wanita yang dibakar hidup-hidup. Ia adalah jeritan terakhir seorang manusia yang tidak pernah mendapatkan keadilan. Mary tidak mencari korban secara acak. Ia mencari orang yang memanggilnya. Karena baginya, siapapun yang berani menatap cermin dan memanggil namanya, di tempat-tempat tertentu konon ia akan datang. Dan bagi orang yang menantangnya, bagi Mary, itu adalah undangan. Ada rumor bahwa Mary hanya muncul pada orang yang memandang dirinya sendiri dengan kebencian. Namun beberapa percaya Mary muncul pada siapapun yang memandang dirinya sendiri. Cermin adalah sahabat Mary, dan juga senjatanya. Begitulah asal-usul Bloody Mary. Versi yang tidak banyak diketahui. Versi yang tidak diajarkan di sekolah atau buku cerita anak-anak. Versi yang lahir dari keputusasaan, kematian, dan dendam yang tidak pernah mendapat keadilan. Dan kini di kota itu, setiap kali seseorang mematikan lampu kamar mandi, berdiri di depan cermin dan menginginkan ritual itu, memanggil namanya, atau menyebut namanya, Mary mendengar dan menunggu. Karena bagi Bloody Mary, dunia cermin tidak pernah tertutup. Selama ada seseorang yang berani memanggil namanya, selama itu pula ia akan kembali. Nah, kisah ini fiksi atau hanya mitos? Kita seolah diuji dalam pikiran positif. Sebab tidak ada orang yang mati arwahnya tersimpan di dalam cermin. Adapun yang menjadi penunggu cermin tua atau apapun yang dianggap angker itu adalah bangsa jin yang mendiaminya. Terima kasih, kita jumpa lagi di kisah nyata atau cerita horor lainnya. Dadah.